Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Gisya Rehan Nurbayan dari kelas S4503 dan saya bagian dari kelompok 10 tugas besar mata kuliah pemodelan proses bisnis. Nah, di sini saya ditemani oleh teman saya yang lain, yaitu ada Immanuel Unebuti dan Erina Zahira Nur Hasan. Next. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan bisnis proses. Next. Nah, apa itu bisnis proses? Nah, menurut Paulo Harmon, dalam bukunya Business Process Change, definisi proses bisnis atau bisnis proses adalah suatu serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh suatu bisnis di mana mencakup inisiasi input, nah, dan transformasi dari suatu informasi kemudian menghasilkan output. Nah, output tersebut dapat bernilai bagi pelanggan bisnis, dapat juga bernilai bagi proses yang lain di dalam suatu organisasi. Nah, sebuah proses bisnis dapat dijelaskan dengan sederhana sebagai aliran aktivitas kegiatan. Nah, sebuah bisnis proses dapat dijelaskan hanya dengan aliran kegiatan aktivitas. Masing-masing proses merupakan unit independen yang mengubah input menjadi output yang sama atau berbeda, namun dapat berinteraksi dengan proses yang lainnya. Untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses bisnis, kita harus memeriksa transformasi dari input menjadi output. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis dan pemodelan proses bisnis. Nah, analisis proses bisnis adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengkaji proses bisnis yang sudah ada dan menerapkan berbagai ilmu praktis yang dapat membantu mengubah dan meningkatkan proses. Memahami semua aktivitas di dalam proses merupakan hal yang sangat krusial dalam hal analisis proses bisnis. Nah, tujuan dari melakukan analisis proses bisnis ini adalah untuk menganalisis dan mendokumentasikan suatu kerja proses yang ada saat ini. Nah, contoh pemodelan proses bisnis itu sendiri ada 5, yaitu Business Process Modeling Notation atau BPMN. Yang kedua ada memakai diagram UML. Yang ketiga ada flowchart. Yang keempat ada namanya Jordan's Data Flow Diagrams. Dan yang terakhir dapat juga menggunakan diagram PET. Nah, beberapa manfaat akan didapatkan oleh seseorang jika menggunakan pemodelan proses bisnis di dalam bisnisnya. Yang pertama, dapat memberikan semua orang pemahaman yang jelas tentang cara kerja proses bisnis. Yang kedua, dapat memberikan konsistensi dan mengontrol proses. Dan yang terakhir adalah dapat mengidentifikasi dan menghilangkan pengulangan dan inefisiensi. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan Business Process Modeling atau BPM. Nah, Business Process Modeling adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memodelkan proses bisnis. Business Process Modeling merupakan diagram yang umum mewakili urutan kegiatan secara implisit, berfokus pada sebuah proses, tindakan, dan kegiatan. Nah, pemodelan proses bisnis adalah lintas fungsional. Biasanya penggabungan pekerjaan dan dokumentasi lebih dari satu departemen dalam sebuah institusi, sebuah perusahaan ataupun organisasi. Nah, tujuan pemodelan proses bisnis adalah untuk mendefinisikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai suatu tujuan. Nah, hasil akhir diagram suatu proses bisnis ini adalah melakukan perbaikan pada cara proses bisnis itu bekerja. Nah, manfaat yang diberikan dari pemodelan proses bisnis adalah untuk memudahkan pemahaman proses secara terintegrasi. Nah, artinya salah satu manfaat paling signifikan dari BPM terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan diagram alur yang sederhana atau serumit yang dibutuhkan. Ini memberi kemudahan kepada pemangku kepentingan bisnis di semua tingkatan, teknis atau non-teknis, untuk memahaminya. Nah, kualitas ini yang kemungkinan membuat BPM menjadi populer. Survei tahun 2016 menemukan bahwa 64% bisnis tertarik mengadopsi BPM untuk menyederhanakan bisnis mereka. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai BPMN. Jadi BPMN atau Business Process Modeling Notation atau biasa juga disebut diagram BPMN adalah sebuah standar untuk memodelkan proses bisnis yang menyediakan notasi grafik dalam menjelaskan sebuah proses bisnis. BPMN ini menggambarkan suatu bisnis proses diagram yang didasarkan kepada teknik diagram alur, dirangkai untuk membuat model-model grafis dari operasi-operasi bisnis di mana terdapat aktivitas-aktivitas dan kontrol-kontrol alur yang mendefinisikan urutan kerja. Next.
Lalu adapun tujuan dari PPMN ini salah satunya adalah untuk menyediakan notasi yang mudah untuk digunakan dan dipahami oleh semua individu yang ikut terlibat dalam bisnis, sehingga semua yang terlibat dari berbagai tingkatan manajemen yang harus dapat membaca dan memahami proses diagram dengan cepat, sehingga diharapkan juga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Pemodelan proses bisnis BPMN biasa dilakukan pada pelayanan akademik perguruan tinggi, pelayanan pemerintah, dan juga perusahaan. Nah, lalu adapun tujuan lainnya dari diagram BPMN ini adalah menyediakan suatu notasi yang mudah dipahami oleh semua masyarakat, terutama pegiat software. Next. Lalu, mengapa BPMN ini penting bagi perusahaan? Yang pertama, BPMN ini adalah standar proses pemodelan yang diterima secara internasional. Lalu yang kedua, BPMN ini juga adalah suatu metodologi yang merupakan pemodelan proses. Yang ketiga, BPMN ini juga menciptakan jembatan standar yang mengurangi kesenjangan antara proses bisnis dan pelaksanaannya. Yang terakhir, BPMN juga memungkinkan untuk desain proses bisnis dan implementasinya bersatu dan berstandar sehingga setiap orang dalam organisasi dapat saling memahami. Next. Lalu selanjutnya ada notasi diagram yang biasanya digunakan di dalam BPMN. Jadi notasi diagram ini digunakan untuk mendukung kompleksitas pada diagram BPMN. Ada 5 kategori dasar elemen atau notasi diagram BPMN. Yang pertama adalah flow object. Jadi flow object ini adalah elemen grafis utama untuk menentukan perilaku dalam proses bisnis. Ada 3 bagian dari flow object. Yang pertama adalah event. Jadi event ini adalah sesuatu yang terjadi selama jalannya proses atau koreografi. Event ini juga mempengaruhi aliran dari model dan biasanya memiliki penyebab atau pemicu atau juga dampak atau hasil. Event digambarkan dalam lingkaran terbuka untuk membedakan fungsinya. Ada 3 jenis event. Yang pertama ada start atau mulai yang digambarkan dengan lingkaran hijau, intermediate yang digambarkan dengan lingkaran kuning, dan juga end atau akhir dari sebuah proses bisnis yang digambarkan dengan lingkaran merah. Lalu yang kedua ada activities. Jadi, aktivitas ini adalah sebuah istilah umum untuk suatu kegiatan yang memperlihatkan perusahaan melakukan proses. Jenis kegiatan yang merupakan bagian dari proses ini digambarkan dengan bentuk bulat persegi panjang seperti pada gambar. Lalu selanjutnya ada gateway yang digunakan untuk mengontrol perbedaan dan konvergensi dari urutan arus dan proses. Dan demikian akan menentukan percabangan, forking, penggabungan, dan bergabung dengan jalur. Next. Selanjutnya adalah data. Jadi data ini direpresentasikan dengan 4 elemen. Yang pertama adalah data objek. Jadi data objek ini memberikan informasi tentang kegiatan apa yang perlu diadakan dan atau apa yang mereka hasilkan. Data objek ini dapat mewakili benda tunggal ataupun koleksi. Lalu yang kedua ada data input, di mana data input ini merupakan data yang dibutuhkan oleh suatu task. Lalu ada pula data output yang merupakan sesuatu yang dihasilkan dari sebuah task, dan data store atau sesuatu yang disimpan saat melakukan proses bisnis. Next. Lalu yang ketiga ada connecting object. Jadi connecting object ini merupakan sesuatu yang menghubungkan objek arus informasi satu sama lain atau lainnya. Ada 4 jenis connecting objects. Yang pertama adalah sequence flows yang menunjukkan urutan kegiatan yang akan dilakukan dalam sebuah proses. Lalu ada message flow yang digunakan untuk menunjukkan aliran pesan antara dua pelaku yang telah dipersiapkan untuk mengirim dan menerima. Dalam BPMN, 2 pools terpisah dalam diagram kolaborasi akan mewakili 2 peserta, misalnya partner entitas atau partner roles. Yang ketiga ada associations yang digunakan untuk menghubungkan informasi dan artefak dengan elemen BPMN grafis. Teks penjelasan dan artefak lain dapat terkait dengan grafis elemen. Semua mata panah pada asosiasi menunjukkan arah aliran atau misalnya data. Lalu yang selanjutnya ada data associations. Next. Lalu selanjutnya yang terakhir ada swim lanes. Jadi swim lanes ini merupakan pengelompokan dari beberapa model elemen. Swim lanes digunakan
untuk memisahkan dan mengatur kegiatan oleh peserta sehingga kita secara intuitif dapat memahami siapa yang bertanggung jawab untuk setiap event. Swimlines ada dua, cara pengelompokan unsur-unsur pemodelan utama melalui swimlines. Yang pertama ada pools yang merupakan representasi grafis dari pelaku atau peserta kolaborasi. Lalu yang kedua ada line yang merepresentasikan partisi sub dalam proses. Next. Lalu selanjutnya ada artifacts, di mana artifacts ini adalah elemen yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan dari sebuah proses. Ada dua artefak standar, tapi pemodal atau alat pemodelan bebas untuk menambahkan sebanyak artefak yang diperlukan. Yang pertama ada group yang digunakan untuk menyorot bagian-bagian tertentu dari sebuah diagram tanpa menambahkan kendala tambahan atau performa sebagai subproses. Lalu yang kedua ada text annotation yang merupakan sebuah mekanisme modeler untuk memberikan informasi tambahan tentang proses. Lalu yang ketiga ada data object yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana data dan dokumen digunakan dalam sebuah proses bisnis. Next. Lalu selanjutnya ada alur diagram BPMN. Nah, untuk menerapkan BPMN, maka kita perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan sudut pandang kajian masalah atau point of view. Yang kedua, mendefinisikan critical success factor atau CSF sebagai ukuran keberhasilan yang ingin dicapai oleh proses bisnis tersebut. Yang ketiga, membuat abstraksi umum dan melakukan dekomposisi atau proses sehingga dapat dibuat model yang komprehensif pada setiap lapisan proses. Dan yang terakhir adalah menggambarkan modelnya menggunakan BPMN. Next. Oke, baik. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan BPMN dalam perusahaan. Nah, jadi BPMN ini membantu menyediakan jalur visual yang akan menjembatani kesenjangan, menunjukkan urutan aktivitas bisnis yang diperlukan untuk berpindah dari akhir sebuah proses ke proses lainnya. Nah, di bawah ini ada manfaat dari perusahaan itu dalam menggunakan BPMN. Yang pertama, komunikasi dan kolaborasi itu jadi lebih mudah untuk mencapai tujuan. Yang kedua, representasi visual sederhana tentang langkah-langkah. Yang ketiga, kemampuan untuk menyesuaikan berdasarkan peran pemangku kepentingan. Yang keempat, mengidentifikasi masalah dalam proses yang mungkin memerlukan solusi. Yang kelima itu wawasan tentang area potensial untuk peningkatan. Dan yang terakhir itu mendorong hasil berkualitas tinggi. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari BPMN itu sendiri, yang pertama kelebihannya itu ada tiga. Yang pertama menggambarkan keseluruhan proses dalam satu diagram sederhana. Yang kedua mampu memodelkan aliran pesan. Dan yang ketiga mampu memodelkan aliran proses secara sekuensial dari kejadian awal sampai hasil akhir. Nah, untuk kekurangannya itu sendiri, yang pertama, tidak bisa menggambarkan Key Performance Indicator atau KPI. Yang kedua, tidak bisa menggambarkan konseptual modeling bisnis logic dan detail dari aktivitas. Dan yang terakhir, simbol-simbol BPMN terlalu complicated. Baik, tibalah kita pada ujung presentasi kali ini. Izinkan saya untuk menutup presentasi kali ini dengan sebuah pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Sekian presentasi dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada contoh yang pertama yaitu BPMN Advance proses pemesanan jasa logistik. Dan yang kedua ada contoh BPMN Advance proses pembelian armada. Dan yang terakhir ada contoh BPMN Advance proses quality control. Sekian dan terima kasih.